Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggara Juniarta dari Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Untuk mata kuliah komputer dan masyarakat di sini saya mendapatkan materi tentang sosial media. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, di sini ada gambar contoh-contoh media sosial apa saja. Untuk latar belakangnya sendiri, perkembangan teknologi informasi semakin mempengaruhi hidup manusia, khususnya di Indonesia. Masyarakat mulai mengenal adanya internet, televisi, radio, dan lainnya. Nah, salah satunya adalah internet yang merupakan wujud perpaduan antara arus komunikasi dan perkembangan teknologi. Salah satu layanan berbasis web yang paling digandrungi masyarakat adalah situs jejaring sosial. Indonesia menjadi negara di Asia yang mengalami pertumbuhan pesat kedua setelah Malaysia dalam mengakses salah satu jejaring sosial. Di sini yang dimaksud yaitu Facebook. Untuk selanjutnya, media sosial. Tentunya kita semua sudah tidak asing lagi mendengarkan kata media sosial karena hampir semua orang menggunakan media sosial. Apa sih media sosial itu? Media sosial adalah media online atau daring yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet. Nah, media sosial, para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, networking, dan berbagai kegiatan lainnya. Media sosial juga menggunakan teknologi berbasis website atau aplikasi yang dapat mengubah suatu komunikasi ke dalam bentuk yang dialog interaktif. Nah, bagaimana pendapat para ahli? Di sini saya memasukkan dua dari ada beberapa pendapat para ahli. Yang pertama yaitu Chris Garrett. Media sosial adalah alat, jasa, dan komunikasi yang memfasilitasi hubungan antar orang dengan satu sama lainnya yang memiliki kepentingan ataupun kepentingannya sama. Selanjutnya Sam Dekker. Menurut Sam Dekker, media sosial adalah konten digital dan interaksi yang dibuat oleh antara satu sama lain. Selanjutnya, sejarahnya bagaimana? Situs jejaring sosial ini diawali pertama oleh classmate.com pada tahun 1995, berfokus pada hubungan antar mantan teman sekolah, dan sixdegrees.com tahun 1997 yang membuat ikatan tidak langsung. Dua model ini yang lahir sekitar tahun 1999 berbasis kepercayaan yang dikembangkan oleh opinions.com, dan jejaring sosial yang berbasiskan pertemanan yang dikembangkan oleh Uskup Jonathan, kemudian dipakai pada beberapa situs Yuka regional di antara tahun 1999 sampai 2001. Selanjutnya, pada tahun 2005, jejaring sosial MySpace dilaporkan lebih banyak diakses dibandingkan Google dan Facebook. Jejaring sosial mulai menjadi bagian dari strategi internet bisnis pada tahun 2005 ketika Yahoo meluncurkan Yahoo 360. Pada bulan Juli 2005, New Corporation membeli MySpace dan diikuti oleh ITV membeli French Reunite pada tahun 2005. Nah, diperkirakan ada lebih dari 200 situs jejaring sosial yang menggunakan model jejaring sosial seperti ini. Untuk perkembangannya sendiri, diawali tahun saya sebut belakangnya aja tahun 78, penemuan sistem papan buletin yang menggunakan telepon dan terhubung dengan media sosial. Tahun 1995, kelahiran dari situs Geocities. Nah, ini menjadi tonggak dari berdirinya website-website lain. Di tahun yang sama, terdapat situs classmate.com yang merupakan jejaring sosial. Tahun selanjutnya, 1997, muncul situs jejaring sosial yaitu sixdegrees.com. Di tahun 1999 muncul blog pribadi yaitu Blogger. Di tahun 2002 Friendster berdiri. 2003 berdirinya LinkedIn. Di tahun yang sama juga berdirinya MySpace. Di tahun 2004 lahirnya Facebook. Di 2006 Twitter. 2007 lahirnya Wizard. Dan 2011 lahirnya Google+. Google meluncurkan situs jejaring sosial yang bernama Google+. Selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri media sosial? Di sini saya masukkan ada 4. Yang pertama, partisipasi pengguna. Semua media sosial mengajak semua penggunanya untuk dapat berperan
serta memberikan umpan balik terhadap suatu pesan ataupun konten. Yang kedua, adanya keterbukaan. Sebagian besar media sosial membagikan kesempatan untuk penggunanya berkomentar, melakukan voting, berbagi, dan lain-lain. Selanjutnya, adanya perbincangan. Nah, di mayoritas media sosial membolehkan adanya interaksi terhadap suatu konten, baik itu dalam wujud respon maupun pembicaraan antar penggunanya. Yang terakhir, keterhubungan. Melalui media sosial ini, para pengguna bisa terhubung dengan pengguna yang lain lewat sarana tautan, contohnya links, serta sumber data yang lain. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis media sosial? Nah, menurut Kaplan dan Henlen ada 6 jenis, yaitu pertama, proyek kolaborasi. Situs ini memungkinkan pengguna untuk dapat mengubah, menambah, maupun menghapus konten sedikit. Konten yang tersedia di website ini contohnya Wikipedia. Yang kedua, blog dan mikroblog. Pengguna bebas mengekspresikan sesuatu dalam blog ini seperti ventilasi atau mengkritik pemerintah, misalnya Twitter. Lanjutnya, konten. Situs ini pengguna mengklik setiap konten, saham konten media seperti video, e-book, gambar, dan lain-lain. Contohnya seperti YouTube. Selanjutnya, situs jaring sosial. Nah, aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Contohnya ini seperti Facebook, Instagram juga bisa. Selanjutnya, virtual game world, sebuah dunia maya lingkungannya 3D mereplikasikan 3D di mana pengguna bisa datang dalam bentuk yang diinginkan dan berinteraksi dengan orang lain di dunia nyata. Untuk game online misalnya, virtual social world, virtual dunia di mana pengguna merasa hidup di dunia maya seperti dunia game virtual, berinteraksi dengan lain. Bedanya, namun dunia virtual sosial lebih bebas dan lebih ke arah kehidupan. Contohnya Second Life. Apa fungsi media sosial? Yang pertama, memperluas interaksi sosial yang berbasiskan teknologi. Selanjutnya, menghasilkan komunikasi dialog antar banyak audiens. Melaksanakan transformasi manusia yang tadinya pemakai isi pesan berganti jadi pesan itu sendiri. Selanjutnya, membangun personal branding untuk para pengusaha. Yang terakhir, sebagai media komunikasi antar pengusaha maupun tokoh masyarakat. Nah, tujuannya ada 4 di sini. Aktualisasi diri. Mereka menunjukkan bakat serta keunikan di media sosial sehingga banyak dilihat orang. Membentuk komunitas. Nah, komunitas di media sosial ini sudah sangat banyak dan gampang dijumpai. Contohnya di Facebook. Menjalin hubungan pribadi. Media sosial pula berfungsi penting dalam aktivitas menjalin hubungan personal dengan orang lain. Tentu saja yang terakhir, media pemasaran. Pengguna media sosial yang jumlahnya sangat banyak pasti jadi tempat yang sangat potensial buat memasarkan sesuatu barang. Selanjutnya, ada beberapa ancaman. Banyak kasus kejahatan cyber seperti pencurian identitas, pedofilia, penipuan, bullying, malware, dan beberapa kasus pelanggaran privasi. Di sini yang saya masukkan malware seperti virus, caranya dengan mengirimkan sebuah file kepada korban atau meminta korban mengklik sebuah alamat website. Selanjutnya, geotagging. Ini penjahat cyber juga mengumpulkan informasi geotagging untuk mengetahui lokasi korban, lokasi kita saat melakukan update status maupun ketika login. Tentu saja media sosial memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu yang pertama, mempererat silaturahmi, kedua, menambah wawasan dan pengetahuan, yang selanjutnya menyediakan informasi yang tepat dan akurat, yang keempat, menyediakan ruang untuk berpesan positif, yang terakhir, mengakrabkan hubungan pertemanan. Nah, selanjutnya dampak negatif. Tentu saja ini media sosial membuat anak dan remaja menjadi malas, mementingkan diri sendiri. Bagi anak remaja, tidak ada aturan ejaan dan tata bahasa di media sosial. Situs jaring sosial menjadi lahan yang subur untuk para predator melakukan tindak kejahatan, pornografi, dan yang terakhir, penipuan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.